Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang cahaya dan alat optik. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Kina Nabila sebagai moderator, lalu ada rekan saya Nidaul Hasana juga Septika Ayu Wardani. Nah, untuk materi pembahasan pertama yaitu bagaimana pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, sumber-sumber cahaya yang disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Misalnya, pada siang hari tampak terang karena cahaya matahari yang menerangi bumi. Walaupun matahari berada jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa yang di ruang angkasa, namun cahaya matahari mampu sampai ke bumi. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan itu sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Di mana sumber cahaya alami ini merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat. Contohnya seperti matahari dan bintang. Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat. Contohnya itu seperti lampu senter, lampu neon, dan lilin. Sebagai salah satu bentuk gelombang, cahaya memiliki sifat-sifat gelombang, yaitu diantaranya cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Pada saat berada di suatu ruangan, cahaya dari lampu akan menerangi ruangan tersebut dan merambat lurus dari sumbernya. Ketika ada sebuah penghalang yang menghalanginya cahaya yang datang, maka akan terbentuk daerah gelap di mana tempat itu cahaya terhalang. Daerah itu dinamakan daerah bayangan. Seperti apabila sumber cahaya cukup besar, terkadang terbentuk dari dua bagian bayangan. Daerah di mana sumber cahaya terhalang itu seluruhnya dinamakan umbra, dan daerah di mana cahaya terhalang itu sebagian dinamakan penumbra. Nah, benda-benda gelap itu yang menghalangi cahaya itu dinamakan opogue atau benda tidak tembus cahaya. Tidak semua benda dapat menghalangi cahaya. Benda-benda bening bahkan dapat ditembus cahaya. Benda-benda bening ini biasanya dinamakan benda transparan. Ada benda lain yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang mendatangi dan menyebarkan sebagian cahaya yang lainnya. Benda seperti ini dinamakan benda transluens atau benda tembus cahaya. Contohnya kain gorden, tipis, dan beberapa jenis plastik. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan dipantulkan secara teratur atau dinamakan pemantulan teratur. Misalnya, ketika cahaya mengenai sebuah cermin, seseorang dapat terlihat bayangannya melalui sebuah cermin karena cahaya dipantulkan oleh cermin tersebut. Nah, pemantulan oleh sebuah cahaya cermin ini, cermin datar memiliki sifat bayangan yang berukuran sama besar dengan bendanya. Pemantulan oleh cermin cekung memiliki sifat bayangan yang ukurannya lebih besar daripada ukuran benda. Nah, sedangkan pemantulan oleh cermin cembung memiliki sifat bayangan yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran bendanya. Pemantulan juga itu tidak selalu mengenai permukaan yang licin dan datar. Ada kalanya cahaya itu juga dipantulkan oleh permukaan yang kasar atau biasanya dinamakan dengan pemantulan baur. Misalnya sebuah ruangan, meskipun lampu ada di ruangan tersebut, itu tidak dinyalakan tetapi ruangan tersebut cukup terang pada siang hari. Ini sebabnya cahaya matahari dipantulkan oleh benda-benda yang di sekitar ruangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembiasan cahaya, yaitu merupakan peristiwa pembelokan cahaya ketika merambat dari suatu medium ke medium lain yang memiliki indeks bias yang berbeda. Nah, pembiasan cahaya ini terjadi karena adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika gelombang cahaya tersebut merambat di antara dua medium yang berbeda. Lalu ada gelombang cahaya. Disadari atau tidak, cahaya memegang peran penting dalam proses penerimaan informasi melalui organ mata, yaitu melihat. Setiap benda yang ada di sekeliling kita dapat dilihat oleh mata karena adanya cahaya. Cahaya itu sendiri dihasilkan dari suatu sumber cahaya. Terdapat dua jenis sumber cahaya yang kita kenal, yaitu sumber cahaya alami seperti matahari dan bintang-bintang, dan sumber cahaya buatan seperti lampu, senter, lilin, dan sejenisnya. Nah, cahaya merupakan
gelombang elektromagnetik transversal dengan panjang gelombang antara 400 nm hingga 600 nm. Karena merupakan gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Artinya, walaupun tidak ada medium, gelombang cahaya dapat merambat dari suatu sumber cahaya ke penerima gelombang cahaya tersebut. Misalnya, meskipun kita ketahui bahwa di ruang angkasa itu tidak ada udara atau hampa udara, cahaya atau gelombang cahaya, yaitu cahaya matahari, dapat sampai hingga ke bumi. Sifat-sifat dari cahaya itu diantaranya: satu, cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, benda transparan. Juga ada cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan bila melalui dua medium yang indeks biasnya itu yang berbeda. Lalu ada cahaya monokromatis atau cahaya putih, dapat diuraikan menjadi beberapa cahaya berwarna. Cahaya juga memiliki energi. Lalu cahaya dapat berbentuk gelombang maupun berbentuk partikel. Cahaya dapat merambat tanpa medium perantara. Lalu cahaya dipancarkan dalam bentuk radiasi. Lalu pemantulan cahaya, salah satu sifat dari gelombang adalah apabila melewati suatu penghalang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan. Demikian pula halnya untuk gelombang cahaya, di mana apabila melewati suatu permukaan, maka akan dipantulkan. Misalnya, ketika cahaya matahari mengenai permukaan air, permukaan benda-benda di sekitar kita, atau yang paling umum yaitu pemantulan pada cermin. Berdasarkan jenis pemantulannya, pemantulan cahaya terbagi menjadi pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi manakala bekas cahaya itu mengenai permukaan atau bidang pantul yang rata, misalnya permukaan atau cermin datar, sehingga arah sinar pantulannya itu sejajar. Lalu berdasarkan jenis pantulannya, pantulan cahaya itu terbagi menjadi pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur itu menjadi manakala berkas cahaya itu mengenai permukaan atau bidang pantul yang rata, misalnya permukaan cermin datar, sehingga arah sinar pantulnya itu sejajar. Pemantulan baur terjadi manakala bekas cahaya itu mengenai permukaan atau bidang pantul yang tidak rata, misalnya permukaan logam kasar atau permukaan tembok, sehingga arah sinar pantulnya menjadi kesebar ke segala arah. Hukum pemantulan cahaya yang mengenai suatu permukaan atau bidang pantul akan dipantulkan. Mekanismenya itu pemantulan yang terjadi dapat diselidiki dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan cakra optik, dan berdasarkan hasil pengukuran yaitu diperoleh hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Misalnya, bekas sinar dapat sinar pantul dan garis normal berada pada bidang datar dan berpotongan di satu titik. Sudut sinar datang sampai dengan sudut sinar pantul, di mana garis normal ini merupakan garis yang tegak lurus bidang pantul. Sudut datang merupakan sudut antara sinar datang dan garis normal, dan sudut pantul merupakan sudut antara sinar pantul dan garis normal. Pemantulan cahaya pada cermin. Nah, cermin merupakan suatu bidang licin yang dapat memantulkan seluruh cahaya yang jatuh kepadanya. Secara garis besar, cermin juga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Adapun 2 jenis bayangan yang dibentuk oleh pemantulan, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata itu merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan garis cahaya-cahaya pantul. Nah, bayangan nyata itu dapat ditangkap oleh layar. Kalau bayangan maya merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan perpanjangan garis cahaya-cahaya pantul. Nah, bayangan maya ini tidak dapat ditangkap oleh layar, tetapi bayangan ini dapat dilihat dari cermin yang dibentuk dari perpanjangan cahaya pantul yang di belakang cermin itu. Lalu pemantulan cahaya dapat yang pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, merupakan cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang datar. Cahaya yang jatuh atau mengenai cermin datar akan dipantulkan kembali dan memenuhi hukum pemantulan. Bila sebuah benda diletakkan di dekat cermin datar, maka adanya pemantulan cahaya menyebabkan bayangan pada cermin datar, dan bayangan benda terletak pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Sifat bayangan itu dibentuk oleh cermin datar adalah maya. Nah, tegak dan sama besar. Pada kasusnya khusus, bila ada 2 buah cermin disusun sedemikian rupa hingga membentuk sudut tertentu, maka banyaknya bayangan yang terbentuk adalah N itu banyaknya bayangan yang terbentuk. Nah, ada theta, sudut apit di antara 2 cermin. Nah, pemantulan cahaya pada cermin cekung, tidak semua permukaan cermin berupa bidang datar. Ada juga cermin permukaannya melengkung seperti cermin cekung dan cermin cembung.
Lalu cermin cekung ini merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Contoh yang hampir mirip dengan cermin cekung yaitu pada permukaan sendok. Apabila bagian dalam atau sebagai reflektor sebuah senter, pada cermin cekung juga terdapat beberapa titik penting yaitu titik fokus atau F, titik pusat kelengkungan C, dan titik pusat optik A. Pada cermin cekung, jarak antara titik pusat optik terhadap titik pusat kelengkungan dinamakan jari-jari kelengkungan atau R besar, dan nilainya positif. Panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung adalah 2 kali panjang jarak fokus. Nah, yang pertama itu ada pembentukan bayangan pada cermin cekung yang dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa. 3 sinar istimewa itu sebagai berikut. Sinar ke-1 adalah sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin yang dipantulkan melalui titik fokus atau F. Lalu sinar 2, sinar yang dapat melalui titik-titik fokus atau F dipantulkan sejajar dengan sumbu cermin. Lalu yang sinar ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau P yang dipantulkan kembali sepanjang jalan yang sama pada saat datang. Sifat-sifat bayangan yang dapat dibentuk itu atau yang dihasilkan oleh cermin cekung tergantung pada posisi bendanya. Bila benda diletakkan tepat pada titik fokus cermin, maka cermin akan memantulkan semua sinar sejajar sumbu utama, sehingga tidak ada sinar yang berpotongan. Dengan demikian, bila benda terletak pada titik fokus cermin, maka tidak ada bayangan yang dibentuk atau yang dihasilkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Septika, lalu dengan Nidaul Hasanah. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Cermin cembung menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari bendanya. Pada cermin cembung terdapat beberapa titik penting yang mirip dengan cermin cekung, yakni titik fokus atau F, titik pusat kelengkungan atau C, dan titik pusat optik atau A. Pada cermin cekung, jarak antara titik pusat optik terhadap titik pusat kelengkungan dinamakan jari-jari kelengkungan atau R, dan nilainya negatif. Panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung adalah 2 kali panjang jarak fokus. Nah, di sini sebagaimana halnya pada cermin cekung, pembentukan bayangan pada cermin cembung juga dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa. Ketiga sinar istimewa tersebut antara lain: sinar 1, sinar yang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seolah-olah keluar dari titik fokus internal. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus internal akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar 3, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan internal cermin dipantulkan seolah-olah keluar dari titik pusat kelengkungan internal cermin. Nah, di samping saya sudah terdapat juga contoh-contoh mengenai 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Persamaan pada cermin cekung dan cermin cembung. Baik pada cermin cekung maupun pada cermin cembung, hubungan jarak benda atau S, jarak bayangan atau S second, jari-jari kelengkungan cermin atau R, dan jarak fokus atau F dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S second. Keterangannya, S itu adalah jarak benda ke cermin, satuannya cm atau meter. S second jarak bayangan ke cermin, satuannya itu sama cm atau meter. F itu maksudnya jarak fokus cermin, cm, satuannya cm atau meter. Pembesaran bayangan pada cermin dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan M sama dengan S second per S sama dengan H second per H. Tanda harga mutlak menyatakan harga M selalu positif. Keterangan: M sama dengan perbesar bayangan, S sama dengan jarak benda, H kecil sama dengan tinggi benda, S second sama dengan jarak bayangan, H second sama dengan tinggi bayangan. Nah, berikut ada contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada: jari-jari sebuah cermin cekung adalah 6 cm. Di depan cermin terdapat benda setinggi 2 cm pada jarak 8 cm dari cermin. Tentukan letak, perbesaran, tinggi, dan sifat bayangan. Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 6 cm, H sama dengan 2 cm, F sama dengan 3 cm, dan S sama dengan 8 cm. Dinyatakan S second maksudnya letak, M sama dengan perbesaran atau H second sama dengan tinggi, dan sifat bayangan.
Jawab. S second sama dengan 1 per S sama dengan 1 per S ditambah 1 per S second. Nah, langsung kita masukin angka-angka yang tadi. 1 per 3 sama dengan 1 per 8 tambah 1 per S second. 1 per S second sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 8 sama dengan 8 kurang 3 sama per 24. 1 per S second sama dengan 5 per 24 sama dengan S second sama dengan 24 per 5 sama dengan 4,8 cm. Nah, M sama dengan S per second per S sama dengan 4,8 per 8 lalu sama dengan 24 per 5 per 8. Nah, kalau diperkecil jadinya 3 per 5. Kalau yang H second itu M besar sama dengan H second per H. 3 per 5 sama dengan H second per 2. H second sama dengan 3 per 5 kali 2 sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,5 cm. Nah, ini ada sifat-sifat bayangan. Dia sifat bayangannya itu nyata, diperkecil, dan terbalik. Selanjutnya kita lanjut pada materi pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan gelombang cahaya yang disebabkan adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika cahaya merambat melalui dua zat yang indeks biasanya berbeda. Dengan demikian, pembiasan cahaya ini sangat ditentukan oleh indeks bias bahannya. Indeks bias medium yaitu indeks bias suatu zat merupakan perbandingan cepat rambat cahaya pada udara dengan cepat rambat cahaya pada medium atau zat lain. Semakin besar indeks bias suatu benda, semakin besar cahaya dibelokkan oleh zat tersebut. Besarnya pembiasan juga bergantung pada panjang gelombang cahaya. Dalam spektrum cahaya tampak, panjang gelombang cahaya beragam dari gelombang merah dengan panjang gelombang merah yang terpanjang sampai panjang gelombang ungu yang paling pendek. Ada contoh dari pembiasan cahaya yaitu ketika sedotan dimasukkan ke dalam gelas, maka terjadi pembiasan cahaya di mana sedotan ini terlihat menjadi kotak karena adanya pembiasan cahaya. Seperti itu. Kita masuk pada hukum pembiasan. Hukum Snellius atau hukum pembiasan menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan di satu titik. Kedua, apabila sinar melalui dua medium yang berbeda, maka hubungan sinar datang, sinar bias, dan indeks bias medium dinyatakan oleh persamaan sin I per sin R sama dengan N1 per N2. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi pembiasan pada lensa. Pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung dinamakan pula lensa konvergen karena lensa cembung memfokuskan atau mengumpulkan berkas sinar sejajar yang diterimanya. Di sini kita hanya akan membahas lensa yang kedua permukaannya cembung atau bikonveks. Karena lensa cembung seperti ini memiliki dua buah permukaan lengkung, maka lensa cembung memiliki dua jari-jari kelengkungan dan dua titik fokus. Seperti halnya pada cermin, jari-jari kelengkungan lensa adalah 2 kali jarak fokusnya, R sama dengan 2F. Untuk lensa cembung, jari-jari kelengkungan atau R dan titik fokus atau F bertanda positif, sehingga lensa cembung sering dinamakan lensa positif. Nah, di sini sudah juga ada contoh-contoh pembiasan pada lensa cembung. Bisa lihat ya di gambar saya. Selanjutnya ada materi mengenai pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung dinamakan pula lensa divergen karena lensa cekung menyebarkan berkas sinar sejajar yang diterimanya. Di sini pun kita hanya akan membahas lensa yang kedua permukaannya cekung atau bikonkav. Lensa cekung seperti ini memiliki dua buah permukaan lengkung, sehingga lensa cekung memiliki dua jari-jari kelengkungan dan dua titik fokus. Pada lensa cekung, jari-jari kelengkungan atau R dan titik fokus atau F ditanda negatif, sehingga lensa cekung sering dinamakan lensa negatif. Saya sudah terdapat contoh dari lensa cekung. Persamaan pada lensa cekung dan lensa cembung.
Seperti halnya pada cermin cekung dan cermin cembung, hubungan antara jarak benda atau S, jarak bayangan atau S second, jari-jari kelengkungan lensa atau R, dan jarak fokus atau F pada lensa cembung dan lensa cekung dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Itu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S second. Keterangannya, S sama dengan jarak benda ke cermin sama dengan sentimeter atau meter. S second sama dengan jarak bayangan ke cermin, satuannya sentimeter atau meter. F sama dengan jarak fokus cermin, satuannya sentimeter atau meter. Pembesaran bayangan pada cermin dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. M sama dengan S second per S sama dengan H second per H. P sama dengan 1 per M per F sama dengan 100 cm per F. Keterangannya, M besar sama dengan perbesaran bayangan. S sama dengan jarak benda, H sama dengan tinggi benda, S sama dengan jarak bayangan, H second sama dengan tinggi bayangan, dan P sama dengan kekuatan lensa. Oke, baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nidaul Hasanah. Nama saya Nidaul Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang lensa. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Septika tentang apa itu lensa cembung dan lensa cekung. Selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu sebuah lensa cembung memiliki fokus 4 cm. Sebuah benda dengan tinggi 2 cm terletak 3 cm di depan lensa cembung. Pertanyaannya, hitunglah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Penyelesaiannya, yang diketahui fokus bendanya itu F sama dengan 4 cm. Terus S-nya atau jarak bendanya yaitu 3 cm dan H tinggi bendanya yaitu 2 cm. Yang ditanya yaitu S aksen atau jarak bayangan, M atau perbesar bayangan, H aksen, tinggi bayangan, dan sifat bayangannya. Yang pertama itu jarak bayangan atau S aksen. Rumusnya rumusnya 1 per F dikurang sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, 1 per F, F-nya tadi kan 4, jadi 1 per 4 sama dengan 1 per S-nya tadi 3 cm, 1 per 3 ditambah 1 per S aksen. Nah, yang dicari 1 per S, yang dicari itu S aksennya atau jarak bayangannya. 1 per S aksen sama dengan 1 per 4, nah yang tadi 1 per 4 itu pindah dari ke sebelah kanan, jadi dikurang. 1 per 4 dikurang 1 per 3 sama dengan, ini dikali silang, jadi 1 dikali 3, 3, 1 dikali 4, 4, jadi 3 dikurang 4, 3 dikurang 4. Nah yang di bawahnya itu 4 dikali 3, jadi 12. 3 dikurang 4, 1 per 12. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per 12. X aksennya itu sama dengan 1 per 12. 1 dibagi 12 sama dengan min 12. Selanjutnya untuk perbesar bayangan atau M. M rumusnya S aksen per S. Sama dengan S aksennya tadi itu min 12 dikurang 3 dibagi 3, jadi min 12 dibagi 3 sama dengan min 4. Karena ini ada kurung tutupnya, jadi sama dengan 4 min. Terus untuk tinggi bayangannya atau H aksen, itu rumusnya M sama dengan H aksen dibagi H. M-nya tadi kan 4, terus M-nya 4, H aksennya dicari per H. Tadi tingginya kan udah ada, tinggi bendanya itu 2. Jadi 4 sama dengan H aksen dibagi 2. H aksen sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi tinggi bayangannya itu 8 cm. Untuk sifat bayangannya yaitu ada dia maya, diperbesar, dan tegak.
materi selanjutnya yaitu alat optik. Nah, di dalam fisika ini alat optik itu di dalam fisika ini memanfaatkan prinsip pembiasan dan pemantulan cahaya, yaitu ada mata, teleskop, mikroskop, kamera, dan kamera. Nah, yang pertama yaitu mata. Pembiasan cahaya yang masuk ke mata diatur oleh lensa mata yang dapat berakomodasi. Daya akomodasi merupakan kemampuan lensa untuk dapat memipih dan menebalkan sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Lensa mata akan berakomodasi bila melihat benda-benda yang dekat. Dalam hal ini, keadaan lensa mata menjadi cembung. Dan lensa mata tidak berakomodasi ketika melihat benda-benda yang jauh. Dalam hal ini, lensa mata menjadi pipi. Nah, kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipih ini diatur oleh otot siliar atau ciliary body. Terus jangkauan penglihatan mata ini juga pada saat titik berakomodasi dinamakan titik jauh atau punctum remotum. Sedangkan jangkauan penglihatan mata pada saat berakomodasi maksimumnya itu dinamakan titik dekat punctum proxium. Untuk mata normal ini biasanya untuk mata normal atau emetropi, titik jauhnya berada di jarak tahingga. Sedangkan titik dekatnya berada di sekitar 20 cm. Itu untuk mata yang normal. Terus ini ada bagian-bagian dari mata, ada alis, ada kelopak mata, ada bulu mata, ada kelenjar mata. Nah, di dalam matanya itu ada iris, ada lensa mata, ada kornea, ada konjungtiva, ada lapisan sklera, kronoid, retina, bintik kuning, bintik buta, dan saraf penglihatan. Nah, kan tadi untuk penglihatan mata normal itu jauhnya tak terhingga, jaraknya tak hingga, sedangkan untuk dekatnya 25 cm. Di mata ini juga ada cacat mata dan juga cara memperbaikinya. Yang cacat mata pertama yaitu ada rabun jauh atau miopi. Nah, ini merupakan salah satu cacat mata yang dimana mata tidak dapat melihat benda-benda yang jauh. Terus mata rabun ini mempunyai titik jauh pada jarak tertentu dan titik dekatnya lebih kecil daripada titik dekat mata normal. Untuk cacat mata rabun jauh ini dapat diperbaiki dengan cara menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Berlensa cekung itu negatif. Terus sehingga benda-benda yang letaknya jauh itu dibentuk bayangan maya yang lebih dekat dengan mata, dan oleh lensa mata bayangan itu kembali dibuat menjadi nyata tepat pada retina. Yang kedua ada rabun dekat, yaitu hipermetrofi. Lalu rabun dekat ini merupakan salah satu cacat mata yang dimana mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Kalau ini tuh bisa diperbaiki dengan menggunakan kaca berlensa cembung. Kalau misalnya yang tadi rabun jauh itu cekung, itu negatif. Terus kalau misalnya rabun dekat ini berlensa yang cembung atau positif. Jadi benda-benda yang dekat itu dibentuk bayangan maya tegak dan diperbesar. Tuh. Terus yang ketiga ada cacat yang ketiga itu mata tua atau presbiopi, yaitu mata tua atau presbiopi merupakan cacat mata yang berupa pengurangan daya akomodasi mata dan umumnya terjadi pada usia lanjut. Terus cacat mata ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa ganda, yaitu kacamata bifokal atau yaitu kacamata yang pada bagian bawahnya merupakan lensa positif untuk benda-benda lensa positif untuk benda-benda dekat, dan pada bagian atasnya itu merupakan lensa negatif untuk benda-benda yang jauh tadi. Terus yang keempat itu ada astigmatisma atau silindris. Ini merupakan cacat mata di mana mata tidak dapat membedakan garis-garis horizontal dan garis vertikal secara bersamaan. Nah, cacat mata silindris ini dia dapat diatasi menggunakan kacamata berlensa silindris.
Alat optik selanjutnya yaitu ada kamera. Nah, kamera ini merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar suatu objek atau benda. Nah, pada dasarnya kamera terdiri dari beberapa bagian. Itu ada lensa cembung yang positif, terus ada film, ada diafragma, dan juga ada penutup lensanya. Berikut adalah terus bayangan pada gambar yang ada di kamera itu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, berikut ada beberapa contoh-contoh dari kameranya. Selanjutnya, alat optik yang selanjutnya yaitu ada loop. Nah, loop ini yaitu atau kaca pembesar merupakan sebuah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung rangkap biconvex. Pembesaran bayangan yang dihasilkan oleh loop pada keadaan akomodasi mata. Dengan menggunakan persamaan lensa, dapat kita peroleh bahwa besar pembesaran bayangan oleh loop adalah yaitu kalau misalnya keadaan mata berakomodasi maksimum, yaitu perbesaran mata dinyatakan oleh persamaan M sama dengan 25 per F ditambah 1. Dan kalau untuk keadaan tidak berakomodasi, yaitu M sama dengan 25 per F. Yang F-nya itu merupakan lensa jarak fokus pada lensa yang ada di kaca loopnya ini atau di kaca pembesarnya ini. Nah, untuk contoh soal loop itu itu ada sebuah loop digunakan untuk melihat sebuah benda bila jarak fokus lensa adalah 5 cm dan keadaan mata tidak berakomodasi. Nah, ini tidak berakomodasi. Tentukanlah perbesaran bayangannya. Tadi kalau yang tidak berakomodasi berarti 25 per F rumusnya. Penyelesaiannya, jaraknya itu diketahui tadi 5 cm yang tidak berakomodasi, terus yang ditanya perbesar bayangannya. Jadinya M sama dengan 25 per F sama dengan 25, F-nya tadi kan 5, fokusnya itu 5, jadi 25 per 5 atau 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi perbesaran bayangannya itu 5 kali. Selanjutnya ada alat optik yaitu mikroskop. Mikroskop ini yaitu merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil, mikro seperti bakteri, penampangan sel, dan sejenisnya. Nah, mikroskop yang pertama kali itu dibuat oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek 1632 sampai 1733. Yang pada masa itu mikroskop terdiri dari gabungan 2 buah lensa cembung. Pada dasarnya, sebuah mikroskop terdiri dari 2 buah lensa cembung atau biconvex. Lensa cembung pertama terletak di dekat mata dinamakan lensa okuler yang ada di mikroskop, dan lensa cembung kedua yang terdekat di benda dinamakan lensa objektif. Kan kalau misalnya di mikroskop ada lensa okuler dan ada lensa objektif. Terus yang alat optik selanjutnya ada teleskop. Teleskop atau teropong merupakan sebuah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei 1564 atau sampai 1642 pada tahun 1609. Nah, pada dasarnya juga teleskop ini terbagi menjadi 2, ada teleskop bias dan ada teleskop pantul. Untuk teleskop bias itu biasanya ada seperti teleskop bintang, teleskop astronomi, teleskop bumi, teleskop panggung, dan teleskop prisma atau binokuler. Kalau untuk teleskop pantul itu disebut juga teleskop Newtonian atau teleskop pantul menggunakan cermin cekung sebagai objektif dan lensa cembung sebagai okulernya. Nah, ini berikut yang pertama ini, yang coklat ini itu teleskop pertama yang ditemukan.
Terus yang ini ada lensa bias dan juga ada teleskop bias dan ada teleskop pantul. Mungkin itu aja materi yang dapat kami kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.